صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. Alhamdulillah yang saya muliakan khusus segenap pengurus DKM Mustalafiyah, Bapak Haji Sutrisno dan teman-teman yang saya muliakan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, para pecinta subuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim muslimah, salat subuh berjamaah di awal waktu di tempat yang paling mulia, rumah Allah. Beri doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang malam hingga subuh, zikir kita, tilawah kita, tahajud sampai salat subuh kita hari ini, juga ta'lim kita hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi catatan amal bagi kita semuanya yang terus akan setia menemani kita di saat semua tidak ada yang mau nemenin kita. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bahagia, tetap senang. Yang paling penting itu Bapak Ibu sekalian, gembira, senang. Kenapa? Karena sedang merasakan nikmat Allah. Senangnya karena merasakan nikmat Allah. Di antara nikmat terbesarnya adalah bisa menghadiri panggilan Allah salat subuh. Ini enggak main-main Bapak sekalian. Kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Ayo datang untuk sujud kepada Aku. Dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menghadirinya. Karena tidak semua orang bisa menghadiri panggilan Allah. Jadi harus kita syukuri, harus kita sambut dengan kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Jadi Bapak Ibu itu tidak hanya disuruh sholat, tidak hanya disuruh tahajud, sedekah, silaturahim, baca Quran, tidak. Allah juga nyuruh ibu bapak dan saya untuk senang, untuk gembira menyambut rahmatnya, termasuk rahmat ini. Jadi Allah itu suka orang yang bawaannya senang gitu Pak. Bawaannya senang gitu Bu. Sebaliknya Allah nggak suka dengan orang yang bawaannya merengut. Ada yang suka gitu Bu? Hah? Kemana-mana merengut gitu. Ke masjid merengut, ke mall merengut, ke pasar merengut, ketemu arisan merengut lagi. Ya Allah, nanti kalau pas mati, nah itu masalah gitu. Karena Nabi bilangnya apa? An-nasu yamutu 'alal ma'asi. Manusia itu seringkali matinya sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau biasa merengut nanti matinya, nah itu masalah. Apalagi kalau orangnya jelek, kayak apa? Tambah jelek gitu Pak. Maka nggak boleh kita disuruh senang, senyum terus gitu loh. Nanti pas mati, oh keren kan? Senyum terus, pas meninggal senyum. Kenapa? Itu tadi yang dibilang Rasulullah. Orang itu sering kali kematiannya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya senang, air mukanya menyenangkan orang, insya Allah nanti meninggalnya juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo kamu datang kepadaku dalam keadaan senang. Jawab,
Aku seneng, kamu seneng. Radiyah, mardiyah. Aku ridha, engkau ridha. Aku seneng, kamu seneng. Kan gitu perintah Allah. Nah itu, jadi PR ibu bapak dan saya itu satu, yang ngaji hari ini bawa pulang adalah harus menampakkan wajah yang nyenengin, wajah yang senyum. Orang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan senyuman kita? Orang yang paling dekat. Siapa Pak? Keluarga. Keluarga Bu, yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan kita. Senyum kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada yang keluarga yang terdekat gitu. Jangan senyum sama tetangga, sama keluarga merengut terus. Sama istri merengut, sama istri tetangga, oh tuh masalah. Sama istri sendiri merengut, sama istri tetangga, ibu juga begitu, nggak boleh. Sama suami sendiri merengut aja, sama suami tetangga, tuh nggak ada di sini Pak, di sana. Nggak boleh kayak gitu. Orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan kita, orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat itulah yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dari kita. Itu poin pertama Bapak sekalian. Dan itu tidak mungkin terjadi kepada kita kalau di dalam hati kita tidak ada iman. Nah tema kita kan itu, bahagia dengan iman. Tak mungkin ada senyum jika hati kita tidak ada kecintaan kita kepada Allah, tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Tidak mungkin Bapak Ibu dan saya bisa tersenyum kalau hati kita enggak tenang, hati kita tak damai. Itulah yang di awal tadi saya sampaikan. Al-Fat ayat 34 itu. Alladzi huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan. Kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, tenang itu tidak mungkin Bapak Ibu sampai capai kalau tidak ada iman. Nggak mungkin. Allah hanya menggelontorkan damai, Allah hanya menggelontorkan kebahagiaan, Allah hanya akan menggelontorkan ketenangan hidup itu dengan iman. Orang bilang, masa iman saja bisa senang Pak? Dengan asal makan itu iman gitu katanya. Makan itu iman, kalau hanya dengan iman itu bisa bahagia. Kalau nggak punya duit gimana Pak? Gimana Bu? Pak, kalau nggak punya duit gimana? Bisa tenang apa enggak? Makan itu iman, kalau nggak punya duit gimana, bisa tenang atau tidak? Bapak Ibu saya katakan, uang ibu, kendaraan yang bagus Bapak Ibu memang bisa membuat senang. Ingat, bisa membuat senang. Uang, kedudukan, jabatan atau apapun pernik-pernik dunia bisa membuat kita senang, tapi tidak untuk tenang. Bisa bedakan Bapak Ibu sekalian? Saya ulangi, uang ibu, uang bapak, kedudukan, jabatan atau apapun yang Allah berikan kepada kita dalam konteks duniawi bisa membuat kita senang, tapi tidak untuk tenang. Bisa untuk membuat bahagia, bisa membuat untuk senang, tapi bahagia belum tentu. Walaupun kita juga tidak mungkin kita bisa menafikan posisi harta. Kita butuh uang, kita butuh semuanya itu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa dunia tidak akan pernah menjamin kita untuk tenang. Senang iya, karena senang sifatnya amat sangat sementara. Karena itu tetap kita perlu uang, tetap perlu kita kendaraan untuk senang kita. Tapi ingat, jika Bapak Ibu yang dia inginkan, dia cari adalah ketenangan, bukan hanya itu yang harus kita
cari, yang harus kita kejar. Tapi kokohkan iman. Kenapa? Karena ayatnya tadi, dalam imanlah orang itu bisa tenang, dalam imanlah orang itu bisa tentram, dalam imanlah orang itu bisa bahagia. Tanpa iman tak mungkin kita tenang, Pak. Orang kalau sudah punya iman yang hebat, Pak, hampir-hampir tak lagi berpikir tentang dunia. Saya ingin awal ini dengan 2 cerita, mudah-mudahan bisa saya singkat. Yang satu untuk perempuan, yang satu untuk bapak-bapak dan untuk saya, terutama untuk saya. Saya ingin cerita perempuan dulu. Perempuan yang karena iman menafikan semua, Ibu. Kisah ini sudah viral. Kisah ini sudah viral, pasti sudah pernah dengar. Tapi saya ingin masuk dengan tema tadi, bahagia dengan iman. Suatu ketika Fatimah, putri Nabi, itu mendengar semeriwing-semeriwing itu, ada, katakanlah ada berita-berita burung, berita-berita yang membuat Fatimah itu kaget, membuat Fatimah itu dalam tanda kutip cemburu. Katanya Nabi pernah bilang di taklim gitu, ada perempuan-perempuan yang nanti kelak awal-awal masuk surga selain Ummul Mukminin. Pagi itu Fatimah datang ke rumah Nabi, tumben-tumbenan gitu, Bu. Nabi senyum, tentu mendapati putri yang amat sangat dia cintai. Belahan jiwa Nabi itu Fatimah, Bapak Ibu sekalian. Nabi itu tak pernah sanggup melihat derita untuk umatnya, apalagi Fatimah. Saya ulangi, Nabi itu tak akan pernah sanggup melihat derita kepada umatnya, kepada kita, Bapak Ibu saya. Kalau kita menderita, Nabi lah yang paling berat menanggung derita itu, apalagi putrinya Fatimah. Ditanya, tumben nak, ada apa nak? Pagi-pagi datang, biasanya nggak seperti ini. Iya ya, kata Fatimah. Ada apa? Fatimah bilang, Abi, saya dengar, adakah perempuan nanti yang awal-awal yang dimuliakan oleh Allah, yang karena itu dia masuk surga lebih dulu? Ditanya, siapa ya Rasulullah? Siapa Abi, wanita yang kelak awal-awal masuk surga? Oh, Nabi senyum. Ternyata dengar jawab wanita solehah itu, Bu, otak dan pikiran dan hatinya itu, kalau ada mendengar orang perempuan yang masuk surga itu cemburu. Siapa? Siapa? Tanya itu. Memang orientasi berpikirnya sudah ke Allah. Nabi cerita langsung, iya nak, namanya Muti'ah. Pernah dengar kan? Namanya Muti'ah. Ini sudah viral juga. Siapa dia ya Rasulullah? Tentu Nabi diberitahu sama Jibril. Dia perempuan tinggal di pinggiran kota Madinah. Kalau engkau ingin tahu, coba kamu tanya sana. Penasaran Fatimah ini, Bu. Masya Allah. Coba wanita saleh itu kalau mendengar berita yang ukuran kemuliaannya surga neraka, langsung, wah saya harus tahu. Dalam hatinya boleh jadi mengatakan, dia adalah Fatimah. Tentu Fatimah pingin yang perempuan masuk surga yang awal-awal selain Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin itu, Bapak Ibu? Ummul Mukminin itu adalah istri-istri Nabi. Jadi semua istri Nabi itu mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Mereka ada dalam jaminan surga oleh Allah. Kali ini inginnya Fatimah, kira-kira akulah perempuan setelah Ummul Mukminin yang masuk surga duluan. Ternyata tidak. Ia menyebut perempuan lain. Pamit sama suaminya Sayyidina Ali, bergegas ingin tahu kayak apa sih perempuan Muti'ah ini. Sampai sana singkatnya ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah jendela kecilnya. Oh, Fatimah. Tentu berbunga-bunga, ini putri Nabi.
datang ke rumahku, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tumben-tumbenan ini, siapa yang nggak kenal dengan Sayyidatina Fatimah, wanita agung, wanita mulia ini? Waduh, senang sekali. Tapi dia bilang, wahai putri Nabi, ada apa? Ada apa? Iya, Muti'ah, saya ingin silaturahim saja. Engkau sama siapa? Ini saya sama putraku Hasan. Mohon maaf, wahai putri Rasulullah, senang sekali aku kedatangan engkau. Tapi mohon maaf, suamiku belum mengizinkan kalau ada tamu laki-laki masuk ke rumah ini. Coba. Suamiku belum mengizinkan diriku untuk mengizinkan laki-laki masuk ke rumah kami. Kata Fatimah di luar, ini kan anak kecil, wahai Muti'ah. Apa enggak boleh? Iya, mohon maaf putri Nabi, saya belum izin untuk masukkan laki-laki. Silahkan nanti saya akan izin dulu, sementara suamiku ada di luar, belum ada di rumah. Masya Allah, Fatimah pulang, Pak, Bu. Pulang dengan perasaan marah? Enggak. Mulai berpikir, Masya Allah, ada perempuan kayak gini, Pak. Anak kecil Hasan itu sekitar umur 5-7 tahun, di bawah, gak mau masukkan. Alasannya suaminya belum mengizinkan ada tamu laki-laki masuk. Ya sudahlah, pulang. Beberapa waktu kemudian sorenya dia datang lagi, ketok pintu, singkatnya dibuka. Ya Allah, putri Nabi lagi. Iya, putri Nabi, gimana? Ini saya gimana? Apakah suami sudah mengizinkan? Iya, wahai putri Nabi, suamiku sudah mengizinkan. Tapi engkau bawa siapa? Ini aku bawa putraku yang kedua, Hasan dan Husain. Tapi maaf, wahai putri Nabi, saya tadi hanya minta izin untuk putramu Hasan, sedangkan Husain aku belum minta izin. Jadi gimana? Mohon maaf, saya belum bisa untuk mengizinkan engkau masuk. Coba. Dahsyatnya Muti'ah. Fatimah marah? Tidak. Oh, ini mulai satu persatu terkuak. Ya Allah, ada perempuan kayak gini. Anak kecil, Hasan, Husain adiknya lebih kecil lagi. Kalau Hasan 7 tahun, dia 5 tahun kira-kira. Pulanglah dia. Besok paginya dia datang lagi karena sudah diizinkan. Singkatnya masuk ke rumah. Dia perhatikan perilakunya Muti'ah, tidak ada yang istimewa. Ada apa ya wahai putri Nabi? Ini begini. Ya enggak ada, cuma ingin silaturahim saja. Langsung jujur dia bilang, apa sih yang kau lakukan? Kenapa Allah, nabimu, nabi kita, ayahku bahkan menyebutmu min ahlil jannah? Bahkan ayahku menyebutkan kamu sebagai ahli surga. Apa yang kau lakukan? Gak ada, wahai putri Nabi. Ya begini, saya istri biasa, perempuan biasa. Diperhatikan bajunya, diperhatikan rumahnya, biasa, tidak ada yang istimewa. Perilakunya biasa. Sorotan mata Fatimah langsung tertuju. Di meja makan ada lemari kecil di atasnya, lalu di atas lemari kecil itu ada cambuk. Fatimah tanya, itu apa? Kok ada cambuk di samping meja makan? Diam saja. Mulailah Muti'ah cerita. Wahai putri Nabi, ya memang itu saya siapkan. Aku tak pernah tidur sebelum suamiku pulang. Gimana Bu? Gimana Bu? Kata Muti'ah, aku tidak pernah tidur sebelum suamiku pulang. Aku tunggu suamiku kapan dia pulang. Aku menunggu untuk memuliakan suamiku. Ketika suamiku pulang, aku sudah siap. Aku berdandan, bersihlah. Makanan sudah aku siapkan semuanya. Aku siapkan untuk suamiku. Dan cambuk itu saya taruh di samping meja makan. Dan ketika suamiku pulang, aku persilahkan
untuk diriku dan untuk makanannya. Silahkan Pak, silahkan Bang, semuanya sudah siap untukmu makanan. Mau mandi dulu atau makan dulu? Jika suamiku butuh air panas, aku sudah siapkan air hangat untuk suamiku. Dan itu aku lakukan setiap hari. Terus cambuk itu, apakah suamimu orang yang keras, yang suka mukul? Tidak, wahai putri Nabi. Cambuk itu aku siapkan untuk suamiku. Jika habis makan, lalu pelayananku dianggap kurang, aku sampaikan kepada suamiku, wahai suamiku, jika hari ini pelayananku kepadamu, sikapku, ucapan-ucapanku, makanan yang aku siapkan untukmu tidak membuat engkau senang, tidak membuat engkau ridho, wahai suamiku, silahkan engkau cambuk aku. Ya Allah, kata Fatimah, ini coba, ini yang tidak ada di perempuan lain. Aku ridho karena tujuanku adalah selain Allah dan Rasulullah adalah ridho suami. Dan inilah bunda yang disampaikan Nabi, ketika seorang istri sudah mendapatkan ridho Allah, Rasulullah dan suami, apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Dan Mutiah mengamalkan itu dengan iman. Tak ada ego dalam diri kecuali Allah. Jika ridhamu yang aku cari ya Allah, ridha nabiku yang aku cari, terus ridha suami. Tak akan ada perempuan seperti itu ibunda kalau bukan iman. Tidak menonjolkan ego untuk keluarga, terutama suami. Itulah bahagianya Mutiah. Kenapa? Dengan taat. Bahagianya seorang perempuan yang Nabi jamin min ahli jannah, dijamin oleh Allah sebagai ahli surga, disebabkan karena iman yang mengantarkan ia dalam ketaatan. Disitulah ia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ditanya lagi, bagaimana dengan cambuk itu? Apakah suami pernah? Kata Mutiah, suamiku tak pernah bahkan untuk memegang erat cambuk itu, tidak. Memang ia pegang, wahai putri Nabi. Ketika ia pegang cambuk itu, setelah itu ia buang cambuk itu dan ia peluk diriku. Dan disitulah aku mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Bahagia karena iman bunda. Kisah tentang Mutiah sudah amat viral. Kisah Mutiah yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Oke, satu. Yang kedua, untuk bapak dan saya dan bapak. Kisah tentang iman itu, bahagia itu dengan iman. Kali ini Malik bin Sinan. Siapa Malik bin Sinan? Salah satu prajurit Nabi dalam perang Uhud. Ketika Nabi dibombardir oleh musuh-musuh, ketika Rasulullah SAW perintahnya diabaikan, dalam tanda kutip, tempat pasukan pemanah diambil alih oleh Khalid bin Walid dengan pasukan kuda pemanahnya. Goncang pasukan Islam. Bahkan beberapa sahabat Nabi menjadi tameng Nabi. Yang paling keren juga di antara sahabat beliau adalah Talha bin Abdullah. Ada 70 panah di punggungnya yang kemudian mengantarkan kepada syahid, menghunjam tubuhnya untuk membela Rasulullah. Nabi pun kena pukulan keras, pukulan berat dari lawan, sehingga kepalanya Nabi terhuyung hingga gigi Nabi, beberapa gigi rompal, mengalirlah darah di ujung pipi Nabi, menancap beberapa pecahan-pecahan rantai itu ke pelipisnya, berdarahlah. Terhuyung-huyung Nabi. Malik bin Sinan menyaksikan Rasulullah bahkan dari musuh-musuh sudah mengatakan siwar, Muhammad telah gugur, Muhammad telah gugur, Muhammad telah gugur. Coba bayangkan, dalam keadaan luar biasa panik seperti itu, Nabi terhuyung-huyung dengan darah, lalu langsung Sinan maju untuk mencegah Rasulullah dari jatuh, dipeluk tubuh Nabi yang suci itu.
Apa yang dilakukan oleh Malik bin Sinan? Untuk agar supaya prajurit Islam itu tidak lemah kekuatannya melihat darah di wajah Nabi, Malik bin Sinan kemudian menyedot darah yang keluar dari pelipis. Rasulullah katakan, Malik, keluarkan darah itu. Tidak ya Rasul. Malik, keluarkan. Terdengarlah suara tegukan. Klak. Satu. Darah mengalir lagi, disedot lagi oleh Malik. Kemudian ditelan lagi, keluarlah. Nabi terdengar karena dipelukan Rasulullah. Kata Nabi, Malik, keluarkan darah itu. Tidak ya Rasulullah. Sampai gelak. Nabi, kenapa engkau tidak patuh? Kenapa engkau tidak keluarkan itu? Apa kata Malik, Bapak sekalian? Ya Rasulullah, aku ingin darahmu menyatu dengan darahku, yang karena itulah Allah akan haramkan tubuhku masuk ke dalam jahanam. Nabi pun tersenyum. Lalu Nabi di sekeliling kecil itu bilang, tahukah kalian, jika kalian ingin tahu salah satu penduduk surga, dialah orang ditunjuk, karena Nabi sedang dipeluk, ditunjuklah. Siapa yang ditunjuk? Malik bin Sinan. Jika engkau ingin tahu hari ini siapa di antara penduduk surga, dialah orangnya. Senangnya luar biasa Pak Bu Malik bin Sinan. Coba, yang ngomong Nabi. Jika engkau ingin tahu tentang salah satu penduduk surga, dialah ditunjuk Malik bin Sinan. Maka bergegaslah tubuh Nabi diserahkan kepada yang lain. Saking bahagianya Pak, dia menghalau panah-panah dan musuh, ambil pedang kemudian mencabut, kemudian menghalau panah-panah yang mengunyah Rasulullah. Dan takdir Allah tiba, Malik bin Sinan pun terjatuhkan dan kemudian ia pun gugur di depan Rasulullah SAW dalam cinta. Kenapa ada orang seperti Malik bin Sinan, Pak? Seperti ada wanita seperti Muti'ah. Itulah laki-laki dan perempuan yang di dalamnya penuh dengan iman. Iman yang membuncah dalam dirinya hingga mengalahkan apapun. Dia bahagia, Muti'ah bahagia dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada suami. Bahagianya karena iman ia mentaati semua itu. Malik bin Sinan bahagianya dengan cara apa? Imannya membuncah dalam hatinya. Ketika Nabi mengatakan di antara penduduk surga, kebahagiaan membuncah dalam hatinya. Bahagia sekalipun harus menyerahkan nyawanya. Kenapa? Iman yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu dan saya ingin mendapatkan iman yang menjadi dasar kebahagiaan, syaratnya 3, singkat. Kata Nabi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Bapak, Ibu dan saya akan bisa merasakan seperti Muti'ah, seperti Malik bin Sinan jika memiliki 3 hal. Thalathatun man kunna halawatul iman. Kata Rasulullah, 3 perkara jika ada pada diri ibu, bapak dan saya, maka akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Apa yang 3 itu? 1, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita, Bapak, Ibu dan saya sudah sanggup menempatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, melampaui kecintaan kita kepada apapun, disitulah kita akan merasakan iman itu sebagai sumber kebahagiaan yang dahsyat sekali. Syaratnya pertama, apa Bapak Ibu sekalian? Jika kita sudah menempatkan Allah dan Rasulullah melampaui apapun, melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, melebihi cinta kita kepada apapun. Kalau belum, kita belum akan bisa merasakan halawatul iman. Apa tandanya Pak, Bu? Sederhana aja lah untuk kita. Kita enggak seperti zaman Nabi yang ada perang. Indonesia juga keadaan aman.
Ya, di Indonesia bukan wilayatul harb, bukan wilayah perang, tapi wilayah aman. Maka untuk membuktikan kecintaan Bapak Ibu dan saya kepada Allah sederhana. Kecintaannya apa? Hayya 'alas shalah tadi. Ketika Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Allah, bagaimana sikap kita dengan panggilan Allah? Buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ketika ada panggilan Allah, kita sibakkan semua kehidupan dunia, kesibukan dunia. Kekasihku sedang memanggilku. Tak ada gunanya lagi kepentingan yang lain kecuali Engkau ya Allah. Keren gitu Pak, Bu. Keren. Saat kita sudah sanggup menyibakkan semua kepentingan duniawi untuk kepentingan Allah dan Rasulullah, itu Allah sudah memanggilku. Tak ada lagi yang lebih tinggi dari panggilan itu. Muadzin kita itu adalah wakil. Allah meminjam, dalam tanda kutip bahasanya, Allah memanggil kita dengan meminjam suara muadzin, dipanggil oleh Allah. Tergantung kita Pak. Ayatnya jelas, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ada kodek yang kuat. Itu panggilan cinta Allah. Nah ini ukurannya Pak. Gak usah nunjuk siapa-siapa, termasuk untuk diri saya, nunjuk diri. Kira-kira ketika dipanggil Allah, hati kita seperti apa? Kira-kira ketika muadzin Allah manggil kita, kira-kira gimana sikap kita dengan panggilan cinta Allah itu? Baru adzan, udah adzan lagi. Kayaknya baru. Nah, kalau Bapak, Ibu dan saya masih kayak gitu, sikap itu sikap yang senang atau sikap yang gelo? Gelo kan? Baru juga adzan, sudah adzan lagi loh. Dipanggil sang kekasih kok. Coba bayangkan Bapak Ibu, 40-50 tahun yang lalu, ketika dipanggil sang kekasih gimana Pak? WA, dulu belum ada WA, telepon rumah dulu, tahun 80-an misalnya, yang sudah punya telepon, tolong jemput Mas, coba, tolong tunggu saya di halte sini. Di mana? Di halte Kelapa Gading. Dari Tanah Kusir, hujan-hujan bergegas ya Pak. Siapa yang jemput? Siapa yang telepon? Sang kekasih. Nggak ada gunanya panas hujan diterobos demi sang kekasih. Suruh nunggu di halte lama sekali. Senang dia. Kenapa? Karena sedang menunggu yang ia cintai. Coba, kita bisa nggak memperlakukan cinta Allah nggak usah tinggi-tinggi lah. Paling tidak kita bisa memperlakukan Allah dan Rasul itu seperti dulu Bapak Ibu dan saya memperlakukan orang yang paling kita cintai. Apa yang tidak yang dia inginkan, kita ingin memenuhi keinginannya, minimal kayak gitu. Kita dipanggil oleh Allah dengan adzan, dan panggilan Allah menjamin kita untuk bahagia Pak. Coba, hayya 'alas shalah. Nah, ayo datang untuk sujud kepadaku. Lalu Allah jamin dengan apa? Hayya 'alal falah. Kalau kamu datang untuk sujud kepadaku, aku akan berikan kepadamu al-falah. Apa itu falah? Bahagia. Apa itu falah? Sukses. Apa itu falah? Tenang, tentram. Itulah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka Nabi jelas Pak dalam riwayat-riwayat yang lain hadis itu. Yang paling pokok membuktikan kita cinta kepada Allah dan Rasul, ya salat. Nabi bilang, kalau engkau ingin hidupmu aman, hidupmu terpelihara, peliharalah salat. Siapa orang yang ingin dipelihara oleh Allah, siapa orang yang hidupnya ingin dibereskan oleh Allah, bereskan sholat kita Bu Pak.
Nggak mungkin kita akan dibereskan hidup kita oleh Allah jika salat kita saja belum beres. Hadis sahih nih Pak Abu. Ya, man hafiz salat, siapa yang memelihara salat, hafizallah, pasti Allah akan pelihara. Dijamin. Mumpung kita masih mendengar panggilan Allah. Kalau panggilan salat memang kita bisa masih mengelak Pak. Kata para guru-guru kita, panggilan itu ada 3. Satu, panggilan salat, kita bisa mengelak dengan macam-macam alasan karena kesibukan bla 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 bla, entar. Yang satu, yang kedua, panggilan haji bagi yang sudah mampu, sehat, mampu uangnya, perjalanannya aman, dipanggil haji. Ini pun jika kita bisa mengelak dengan alasan bla 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 bla. Yang ketiga ini Pak, yang kita nggak akan bisa mengelak ketika panggilan kematian. Kapan? Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tiba panggilan Allah, kematian kita, nggak bisa kita tolak. Maksud saya, mumpung kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, yuk kita buktikan iman kita dengan memenuhi panggilan hak Allah, dengan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata lain. Bahagia itu ada di situ Bapak Ibu. Bahagia itu ada dalam iman. Bahagia itu ada dalam iman. Yang di dalam iman itu ada cinta. Satu. Yang pertama, sekali lagi, ibu, bapak, dan saya tidak akan sampai kepada nikmatnya iman jika kita belum menempatkan Allah dan Rasulullah melebihi apapun. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu, kata Nabi, tak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintaiku melebihi cintamu kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada anakmu, bahkan kepada semua manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu. Yang kedua, apa kata Nabi agar supaya kita mendapatkan nikmatnya iman? Ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Yang kedua syaratnya adalah ketika bapak ibu mencintai sesama, jika mencintai orang, la yuhibbu illa lillah, tidak mencintai kecuali karena Allah. Cintai suami, istri, anak, bahkan teman kita. Anggota Majlis Taklim di Masjid Al-Habiyah ini ketemu ketika salat wajib kayak gini Pak Bu, bertukar cinta karena Allah. Bahkan ibu bapak disunahkan untuk melahirkan cinta. Ala uhibbuka ya Mu'ad, kata Nabi. Ala uhibbuka lillah ya Mu'ad. Nabi pernah menyampaikan, aku mencintaimu wahai Mu'ad karena Allah. Coba. Jadi saya bisa, bahkan dianjurkan dengan Mas Teguh, misalnya saya bilang, Mas Teguh, aku mencintaimu karena Allah. Boleh. Bahkan disunahkan. Dengan Ustaz Puryaji ini, Mas Pur, saya mencintaimu karena Allah. Ujungnya jangan lupa, aku mencintaimu, ana uhibbuka lillah. Kalau nggak ada ujungnya lillah, bermasalah nanti. Saya bilang sama Ustaz Puryaji, Ustaz Puryaji, saya mencintaimu, lillahnya nggak ada, masalah. Masalah nanti. Gitu ya Pak, ingat itu. Ana uhibbuka lillah, Nabi bilang, ya Mu'ad, ana uhibbuka lillah, wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Untuk apa? Untuk mengikat hati. Ternyata dia mencintaiku karena Allah. Kalau mencintai karena Allah nggak gampang konslet Pak Bu, nggak gampang konslet. Tapi kalau ibu bapak mencintai tetangga, mencintai orang karena urusan dunia, sering konslet. Cinta karena sama-sama pengurus masjid, kalau ada masalah konslet, nggak mau ke masjid lah. Nah itu ya, pengalaman di mana-mana kayak gitu. Gara-gara satu pengurus di musola, di masjid,
di yayasan, konslet semua, udah nggak mau aktif lagi. Kenapa? Karena bangunan cintanya bukan karena Allah, karena di masjid, karena di musola, karena di yayasan. Salah. Coba ikuti Nabi. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada masalah, tidak tinggalkan jamaah. Yang ada apa? Selesaikan yuk. Jangan tinggalkan masjid. Beberapa problem kehidupan kita, ada masalah dengan pengurus, lari nggak mau ke masjid lagi, lari nggak mau ke musola lagi gara-gara konslet. Kenapa? Karena cintanya bukan karena Allah. Yang ditinggalkan Allah. Ini milik siapa masjid? Milik Allah. Berani-beraninya meninggalkan Allah. Mau kemana? Salah konsep Bapak Ibu. Coba dirubah. Aku mencintaimu. Aku datang ke masjid, aku datang ke musola, aku datang ke yayasan bukan karena mereka, tapi karena perintah Allah. Perintahnya apa? Innama ya'muru masajidallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Tak peduli orang senang atau tidak denganku. Yang penting aku mencintai semua jamaah di masjid karena perintahmu ya Allah. Keren. Ada masalah, selesaikan. Nggak perlu meninggalkan masjid. Bedakan coba. Apalagi kalau membangun cinta karena uang, karena politik. Aduh, itu konsletnya lebih cepat Pak. Berteman dengan orang kaya karena duitnya masih banyak. Ketika duitnya sudah habis, jauh. Kan banyak ada ungkapan apa? Dulu ketika saya kaya teman banyak, ketika miskin kabur semua. Nah itu kenapa? Karena membangun cinta bukan karena Allah. Ia bangun cinta karena uang. Uang habis selesai. Sama dengan keluarga, ibu bapak. Kan ada istilah kan ibu-ibu. Suami ketika ada seorang istri, ada uang abang, tak ada uang, tuh fasih ibu-ibu mah. Fasih. Ada uang abang disayang, tak ada uang tendang. Cintanya karena uang bukan karena Allah, tapi karena Allah. Seperti Mutiah tadi, apapun keadaan rumahku, suamiku adalah jalan surga untukku. Keren. Tak peduli suamiku kayak apa. Jangan lagi ibu bilang suami yang mana dulu Ustaz. Dari dulu kok begitu, ngaji sudah 30 tahun masih begitu. Jangan. Suami mana? Suami ibu siapapun dia, mau suami ibu orang soleh atau tidak, kewajiban ibu tetap taat selama suami tidak menyuruh maksiat. Lihat Asia, siapa suaminya? Firaun. Tetap ia bisa menjadikan suami sebagai pintu jalan surga. Gitu loh bunda, ayahanda. Jadi bangun cinta karena Allah, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena masjidnya, bukan karena musola, bukan karena yayasan. Aku datang ke masjid ketemu dengan sahabat karena aku mencintaimu ya Allah. Kalaupun harus berpisah karena Engkau ya Allah. Tugas yang dibebankan oleh Allah, aku berpisah. Tidak di masjid ini karena Allah, bukan tidak di masjid ini karena ada masalah dengan yang lain. Itu masalah. Itu Pak, itu Nabi yang sampaikan. Mencintai karena Allah, disitulah ada iman. Lihat Muhajirin dan Ansar dibangun oleh Allah, dibangun oleh Allah dengan balutan cinta. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, halawatul iman, ketika ayyukraha ayya'udul kufr kama ayyudhatu finnar. Jika seseorang sudah kebenciannya dikembalikan kepada kekufuran, sama dengan kebenciannya saat dia dilemparkan ke neraka. Maksudnya apa di sini? Tujuan ibu, bapak dan saya, visinya visi akhirat. Perbuatan kita saking bencinya kita dilemparkan ke dalam neraka, maka yang ada di otak kita adalah, jika aku tidak melakukan sesuatu, ukurannya adalah Allah. Allah senang enggak dengan perbuatanku? Kira-kira perbuatanku akan mengantarkan aku ke surga atau ke neraka?
berangkat langkah, saya mau kemana? Ke sini. Tempat itu mengantarkan aku ke surga atau neraka. Kalau ke surga, go, jalan terus. Tapi kalau mengantarkan aku ke murkaan Allah, Allah tidak suka, bahkan akan mengantarkan ke neraka. No, tidak. Diajak orang kemana? Ngumpul-ngumpul, ternyata cuma ingin ngomongin orang, ngerumpi. Tidak. Tapi kalau kumpul-kumpul untuk membicarakan tentang masjid bagaimana, yayasan bagaimana, yuk, ntar lagi kita Ramadan, kita adakan apa kegiatan, ayo kita di sini bro, karena ini pahala. Tapi kalau ngumpulnya untuk ngurumpi, kalau ngumpulnya untuk ngomongin keburukan teman kita sendiri, tidak untuk itu. Itulah orang yang visinya akhirat. Apakah yang aku lakukan mengantarkan kepada surga atau neraka? Ayyukraha ayya'udal kufr kama ayyubdal finnar. Bencinya kita dikembalikan kepada kekufuran sama dengan bencinya saat Allah melemparkan kita ke neraka. Dalam gerak laku kita ukurannya adalah apakah perbuatanku mengantarkan aku ke surga atau ke neraka. Kalau ke surga, ayo disuruh ngurusin anak yatim, suruh ngurusin kaum fakir miskin, suruh ngurusin masjid, suruh ngurusin musola, pegang itu Pak Bu. Oh ini urusanku, urusan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini urusanku, urusan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Aku pegang itu ya Allah. Siapa tahu inilah jalan menuju surgaku. Keren. Tapi kalau yang lain, tar dulu mikir. Kira-kira arah saya arah ke surga atau neraka. Bapak Ibu, ini 3 poin. Insya Allah jika kita ada dalam diri kita ada yang 3 ini, kita akan merasakan halawatul iman, dan disitulah puncak kebahagiaan. Seperti Muti'ah, seperti Malik bin Sinan, ketika cinta, ketika iman membuncah dalam dirinya, tak ada yang bisa mengalahkan apapun, kekuatan apapun, kecuali Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kita ketemu kayak gini, kan sering pertemuan seperti ini dulu saya sampaikan juga. Saya berharap bukan hanya bertemu di Masjid Al-Habliyah ini Bapak Ibu, membangun cinta hati ini dengan Bapak dengan Ibu, Allah angkat pertemuan itu sampai ke surga. Sampai ke surga. Kenapa? Karena kita dipertemukan dalam cinta. Cinta kepada Allah, sujud kita di waktu subuh tadi, zikir dan taklim, itu yang menjadi senjata kita. Dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan cinta, namanya silaturahim, menghubungkan cinta antara kita. Dan kita bermohon seperti permohonan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka kelak akan dikumpulkan dalam kenikmatan surga. Kita pun juga berhak mohon kepada Allah bahwa mudah-mudahan bukan hanya dipertemukan di Masjid Al-Habliyah ini, silaturahim kita diangkat oleh Allah sampai ke surga. Kita sebagai orang timur, apakah tidak dikasih karena Fatimah bawa anak kecil? Anak kecil seharusnya bagaimana? Apakah ibu harus mempraktekkan persis seperti Fatimah? Ya tidak. Yang ingin tegaskan adalah bagaimana ketaatan seorang mutiah kepada suaminya. Ketaatan seorang mutiah kepada suaminya tidak membukakan pintu. Kalau mutiah tidak mengatakan bahwa tidak memberikan, bisa saja mutiah siapkan itu. Bisa saja Bapak, bagus bertanya, bisa saja mutiah taruh di pintu tapi tidak memasukkan anaknya. Jadi tidak memberi, tidak harus. Yang dilarang oleh suaminya adalah memasukkan laki-laki ke rumahnya. Ya boleh saja, misalnya menempatkan ini di ember. Kalau kita punya rumah, ini ada minuman, wahai bapak, ibu, silahkan diminum. Tapi mohon maaf, saya belum bisa mengizinkan bapak, ibu masuk ke rumah karena suamiku belum mengizinkan. Jadi tidak menghalangi sedekah tadi Pak. Kalau misalnya berpikir ini kan jauh-jauh masa nggak dikasih minum, boleh kasih minum, dibuka sebentar, kemudian dikasih minum di rumahnya. Mohon maaf, silahkan diminum, silahkan dimakan, tapi mohon maaf untuk masuk ke rumahnya
karena suamiku belum mengizinkan, saya belum berani. Jadi nggak masalah itu Pak. Ini sebagai sebuah gambaran yang stressingnya sebetulnya lebih kepada bagaimana seorang mutiah mentaati perintah suaminya, tak mundur apapun. Bahkan kita kan bisa katakan, kok nggak sopan amat ya? Kenapa? Putri Nabi loh yang datang, bukan manusia sembarangan. Tapi ternyata Nabi Muhammad justru menstempel dia. Stempel Nabi Muhammad bagi dia adalah wanita mulia, sekalipun yang datang itu putrinya sendiri. Nabi sudah tahu, Nabi nggak akan salahkan mutiah. Yang datang manusia agung loh. Fatimah Pak, Bu, nanti akan menjadi pemimpin wanita di surga. Pemimpin, Nabi sendiri yang bilang Fatimah akan menjadi pemimpin wanita surga. Yang datang bukan manusia sembarangan, tapi Nabi sudah tahu dan Nabi tidak menyalahkan. Jadi dalam konteks tadi babak ketimuran bisa, yang penting tidak masukkan dengan cara apa? Ya silahkan dikasih makanan, minuman di empernya, silakan ibu, silakan bapak makan di sini saya siapkan. Tapi mohon maaf kalau untuk masuk saya belum mendapatkan. Begitu Bapak. Jadi enggak begitu. Jadi yang dimaksudkan masuk rumah. Maaf. Dalam Quran dan surah An-Nur itu dijelaskan. Seseorang tidak boleh masuk rumah sebelum mendapatkan izin tuan rumah. Gitu kan? Tidak boleh masuk rumah sebelum mendapatkan izin tuan rumah. Pernah enggak ibu, bapak misalnya ada rumah orang, buka pintu, halo, ada orang di rumah, assalamualaikum, assalamualaikum gitu, tutup lagi, itu nggak boleh Pak. Dia saudara saya Pak, saya sudah kenal baik, tetap. Kadang-kadang kan gitu, saya sendiri yang menyaksikan, keluarga atau siapalah tetangga, seenak saja, ampun subuh itu, assalamualaikum, nggak ada orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada orang. Nggak boleh. Allah mengharamkan. Jangan masuk rumah sebelum mendapatkan. Kecuali begini, Bi, saya sudah depan pintu, telepon, udah masuk aja. Nah, berarti sudah izin, nggak apa-apa. Assalamualaikum, nggak ada orang, tapi saya sudah mendapatkan izin masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kontak terlebih dahulu, lalu bapak ibu masuk rumah tanpa izin, orang di rumah nggak ada, dosa, nggak boleh, harus mendapatkan izin. Ya kecuali tadi sudah diizinkan lewat telepon, misalnya bilang, kalau saya nggak ada, nggak apa-apa, masuk aja dulu, mungkin saya lagi di belakang nggak dengar atau di tetangga, udah tunggu aja, itu sudah izin. Tapi kalau tidak dibenarkan. Dan kebiasaan ini yang kadang-kadang seringkali lewat. Kalau sudah heboh ada masalah baru. Masalah apa? Misalnya rumah kehilangan. Udah, kehilangan apalah, di meja tadi ada ini, padahal kita nggak ngambil, Tapi gara-gara kita memang buka pintu, kemudian masuk atau tidak, atau buka tidak, jadilah lalu kemudian prasangka. Kenapa? Karena kita sudah melanggar aturan Allah. Mestinya bagaimana? 3 kali assalamualaikum, 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 nggak ada, ya sudah. Hadisnya kan begitu, Nabi kan begitu. Kalau sudah salam 3 kali nggak ada, ya sudah pulang. Jangan paksa buka. Sepada, ada orang nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak boleh. Jadi sebetulnya arahnya ke ayat tadi Pak, ayat itu. Nah, mutiah orang yang sangat taat kepada suaminya sehingga untuk mengizinkan, tapi tidak akan menghalangi untuk memuliakan. Seperti yang Bapak tadi bilang, sebagai orang timur, masa iyalah, boleh dikasih air, dikasih makanan. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya belum bisa mengizinkan, tapi silakan ini ada makan minuman. Wah keren, terima kasih Bapak. Sip. Ada lagi? Baik, saya kira tidak ada lagi. Demikian hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah pertemuan kita mudah-mudahan dicatat amal untuk kita semuanya.
Dan terima kasih, kita tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.